Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kembali akan membangun ibadah dalam ibadah kelompok pada hari Rebu ini. Dan mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 106 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, sumber dari segala berkat dan damai sejahtera. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 123 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Peparang ingkang kekal
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, percaya, beriman, ternyata bukan masalah mudah. Seringkali kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini adalah pengikut-pengikut Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Tapi percaya kami sering percaya yang benar-benar jauh dari kehendak-Mu. Bahkan kadang kami juga takut mengakui Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami juga tidak mampu melakukan apa tugas-tugas kami selaku orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, sapalah kami dengan firman-Mu, sehingga firman itu benar-benar mengubah kami. Firman itu benar-benar memberi arah bagi kami. Bagaimana kami hidup selaku orang yang percaya di hadapan Tuhan. Di dalam kami membaca firman Tuhan dan merenungkan, kami juga memohon Engkau hadir mengurapi kami semua dengan hikmat-Mu, dengan roh-Mu, sehingga kami yang terbatas dan lemah ini mampu memahami kehendak-Mu, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman kita baca dari Injil Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Injil Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Yang demikian firman-Nya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mujizat dalam Injil Yohanes ini diletakkan sebagai sebuah simia atau sebuah tanda. Tanda bahwa Tuhan Yesus benar-benar seorang Mesias. Kalau ia disebut sebagai anak Allah,
bukan sembarang anak Allah. Berbeda dengan para raja-raja Israel pada waktu itu yang juga disebut sebagai anak Allah. Berbeda dengan utusan-utusan Tuhan lain, Tuhan yang lain yang juga disebut anak-anak Allah. Ada sebuah kedekatan khusus antara Tuhan Yesus dan Allah. Bahkan Yohanes mengatakan, firman yang telah menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus. Kalau ia disebut sebagai rabi, sebagai guru, sebagai nabi, tentu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain tidak pernah menjamin sebuah keselamatan, tapi Tuhan Yesus mampu bahkan menjamin keselamatan siapapun orang yang percaya kepadanya. Katanya, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat dalam Injil Yohanes begitu penting. Dan dalam mujizat inilah digambarkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia akan masuk ke Yerusalem, banyak orang juga menyambutnya. Dan mereka berteriak-teriak, haleluya, haleluya, anak Daud. Sampai-sampai orang-orang Farisi di antara mereka berkata, bisa dibaca di ayat 19 di bab yang sama, bab 12. Katanya, kita ternyata gagal. Lihatlah, orang sedunia mengikut dia. Sebutan kata orang sedunia ini hanya sebuah simbol betapa banyak orang yang mengikut Tuhan karena mujizat-mujizatnya itu. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes, yang disebut orang percaya adalah orang-orang yang benar-benar militan. Dia berani dan mampu memikul salibnya sebagai orang yang percaya. Modelnya itu seperti orang buta sejak lahir yang diceritakan dalam bab 9, nanti bisa dibaca sendiri. Dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu diintimidasi, diteror oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi, ahli Taurat, para imam, supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tetap percaya kepadanya. Katanya, aku tak tahu siapa dia. Tapi yang aku tahu, aku buta sejak kecil. Dan gini aku bisa melihat karena dia. Dan hanya orang-orang dari Allah lah yang bisa berbuat seperti itu. Oleh karena itu, aku percaya kepadanya. Inilah model orang percaya dalam Injil Yohanes. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan tadi bahwa mujizat itu juga menimbulkan percaya orang banyak kepada Tuhan. Tapi di ayat-ayat yang kita baca tadi ada agak paradok atau bertentangan. Dikatakan pada ayat 37 misalnya, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Siapa mereka ini? Tentu Bapak Ibu, mereka dalam konteks perikop ini bukan orang Yahudi pada umumnya. Ini adalah para pemimpin orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, dengan kroni-kroninya yang memang sejak awal mendesain Yesus harus mati di kayu salib.
dengan berbagai macam cara. Mereka ini, apapun yang dilakukan Tuhan, sudah menutup mata. Karena mereka menganggap Tuhan merugikan dirinya dalam banyak hal. Tapi meskipun demikian, di sana juga dikatakan dalam ayat 42 misalnya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi di antara mereka pun ada yang percaya, tapi takut-takut, malu-malu. Hanya saja bagi Yohanes, orang seperti ini tidak bisa diklasifikasikan, digolongkan sebagai orang percaya yang militan tadi. Percaya harus berani bersaksi, aku mengikut dia, apapun risikonya. Dan orang-orang seperti yang digambarkan di sini adalah orang-orang yang takut bersaksi tentang dia. Dan itu menurut Yohanes bukan orang percaya. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan kaku Pak, tidak fleksibel. Bukankah beriman juga fleksibel? Ya, dalam banyak hal dalam kehidupan ini kita bisalah fleksibel. Tapi kalau itu urusan iman, tidak bisa fleksibel. Iya atau tidak. Tuhan toh pernah berkata kepada kita, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun malu mengakuinya di hadapan Bapa. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitung Pasamuan Jawi 96 ayat 1 dan 2, dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih jika kami boleh membangun ibadah pada petang hari ini dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sempurnakanlah sehingga firman ini benar-benar menjadi firman yang hidup
dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami serahkan seluruh kehidupan umat yang Engkau cintai. Dari anak-anak, remaja, pemuda, para orang tua. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menyapa, menjaga mereka, bahkan memberkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga doakan bagi mereka yang sakit. Pak Sugeng yang saat ini juga dalam proses penyembuhan karena baru mengalami operasi. Engkau juga hadir dan Engkau juga yang memberkati dan memberi kekuatan. Sehingga saudara kami ini boleh pulih seperti sedia kala dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kekurangan, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Tolonglah mereka, berikan mereka kekuatan dan harapan, sehingga di masa-masa sulit ini pun mereka mampu bangkit dan mereka benar-benar hidup di dalam kuasa dan berkat-Mu. Demikian pula Tuhan, kami tak lupa mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, entah itu selaku pengurus di kelompok, di komisi-komisi, guru katekisasi, guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalamnya, Engkau hadir menyapa mereka, sehingga melalui jerih payah dan pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, tak lupa kami juga doakan para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk memerangi COVID-19. Engkau juga hadir melindungi dan memberkati mereka, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Demikian pula Tuhan, kami doakan unit-unit pelayanan Gereja Kristen Cahyawitan seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, berkati, sehingga melalui unit-unit ini kami boleh mengenalkan Engkau di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak orang yang tertolong karena penderitaannya. Dan mereka melihat kehadiran-Mu dan mereka bersyukur dan bersukacita. Tuhan, kami juga doakan negara dan bangsa yang kami cintai. Engkau hadir memberkati negeri yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kami dari presiden, para pejabat-pejabat lainnya sampai RT, RW di kampung-kampung. Biarlah mereka Tuhan dengan penuh hikmat, bersama-sama dengan masyarakat mampu membangun negeri kami keluar dari masa-masa sulit ini. Sehingga kami boleh menjadi negeri yang berlimpah dengan berkat dan kasih sayang. Persembahan yang telah kami kumpulkan juga Engkau berkati, sehingga menjadi persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan bekerja, mewujud nyatakan kerajaan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 124 ayat 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri.
dukeng janji lan wike karibetan dunyawa kunjok wati Gusti tani wakin sing tuturi dosa laminyo ing satindae Gusti kula sestune Gusti martosken Injil suci katan ajri ing sangsara wit Gusti nganti kula dunyawa kunjok pati Gusti tani wakin sing tuturi dosa laminyo ing satindae Gusti. Kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.